Assalamualaikum teman-teman, ini buku saksi bisu perjuangan usaha syariat saya untuk belajar menempuh ujian ujian SKD dan SKB. Ini SKB ya. Saya belajar TOEFL, bagaimana reading comprehension dan lain sebagainya. Ini saya belajar bagaimana TKB Kemdikbud, pedagogiknya bagaimana, saya pelajari modul PPG di internet, saya bikin mind mappingnya, ada peta modulnya juga. Nah, di profesional ada materi SMP ya, saya bikin pemetaan SMP, saya checklistkan yang paham, saya coba stabilo. Nah, ini saya coba stabilo. Kemudian juga ada beberapa vocabulary yang harus saya pelajari. Kemudian ada field report dari pedagogik dan profesional. Saya dapatnya dari YouTube itu, field report soal-soal. Kemudian juga ini ada tentang promes, ada KKM, pokoknya tentang pedagogik lah. Saya coba bikin mind mappingnya. Mind mappingnya, materi-materi nyambung kemana, saya tulis satu persatu. Kemudian juga ini tentang pengayaan, saya tulis satu persatu mind mappingnya. Dan setelah di mind mapping saya pelajari lagi, saya ulang-ulang, saya pahami. Nah, ini tentang penilaian oleh sekolah, saya juga ulang ini tentang materi pedagogik ya teman-teman, materi pedagogik. Nah, ini juga masih ada nih penilaian sekolah. Kemudian juga ada materi tentang apa ini? Tentang konsep-konsep ini ya, penilaian, prinsip-prinsip, saya baca, saya tulis ulang, saya stabilo, melihat poin-poin penting untuk dihafalkan. Kemudian, nah ini yang dulu SKD ya, yang Pancasila. Nah, yang Pancasila saya print, kemudian saya stabilo file-file pentingnya tentang Pancasila, karena ini kan masuk dari TWK ya. SKB, kemudian mind mappingnya saya bikin TKP, TIU gitu kan, TKP apa saja, TIU apa saja, kemudian saya bikin pemetaannya gitu kan. Nah, ini pemetaannya. Nah, bagaimana ini coret-coretnya tentang TIU, tentang angka-angka, walaupun ini tentang bahasa Indonesia, kata-kata yang baku gitu kan. Saya tulis ulang di buku ini. Kemudian juga ini materi-materi hitung-hitungan, walaupun saya orang bahasa, mau tidak mau karena memang ada ujian hitung-hitungan, saya pelajari lagi, saya ulang-ulang, saya latihan di buku ini sampai ya minimal bisa menguasai lah dasar-dasarnya. Jadi itu usaha syariat yang saya lakukan, saya tulis semuanya di buku ini. Saya bikin mind mapping, saya bikin rangkuman, saya tulis ulang, saya stabilo. Semuanya yang saya lakukan, saya berusaha semaksimal mungkin usaha syariatnya. Karena memang apabila kita ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, berarti kita harus punya usaha yang luar biasa pula. Sekali lagi, hasil yang luar biasa hanya bisa didapatkan dengan usaha yang luar biasa, gitu kan. Kalau teman-teman memang ingin dapat hasil yang hebat, ya berarti usahanya pun harus hebat gitu. Setelah melihat video ini, teman-teman akan punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, menemukan alasan. Kan saya mah ini, saya mah itu, saya mah ini, saya mah gak bisa karena ini, saya mah gak bisa karena itu. Akan banyak sekali alasan. Tetapi pilihan yang kedua adalah teman-teman bisa mencari cara. Bagaimana saya bisa. Karena ketika teman punya kemauan, maka akan muncul 1000 cara. Tetapi memang ketika memang teman-teman kurang motivasinya atau kurang kemauannya, maka akan muncul 1000 alasan. Silahkan, itu pilihan teman-teman. Cuman setiap pilihan teman-teman pasti akan ada konsekuensinya. Ketika teman-teman memilih untuk tidak berusaha, maka teman-teman harus siap dengan konsekuensi hasil yang untuk yang tidak berusaha gitu ya. Tapi ketika teman-teman memilih untuk berusaha, mencari cara, teman-teman akan
mendapatkan konsekuensi untuk cara itu gitu ya. Walaupun saya tidak menjamin apakah dengan mengikuti ini teman-teman akan lulus, tapi ini yang saya lakukan dan alhamdulillah saya lulus. Ingat, ada 2 usaha. Yang pertama adalah usaha hakikat yang minggu kemarin kita obrolkan, dan yang kedua adalah usaha syariat ya yang saya share di video ini. 2 usaha ini harus sinkron, harus bergerak bersamaan, karena bisa jadi ketika usaha syariat kita maksimal, belajar, tapi Allah belum menakdirkan kita dengan doa, maka bisa jadi segala usaha kita tidak akan mendapatkan hasil yang kita harapkan karena usaha hakikat kita tidak maksimal. Gitu teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke teman-teman apa yang akan dilakukan, itu hak teman-teman. Segala pilihan akan mendapatkan konsekuensinya masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin dimonitor, silakan untuk melaporkan. Pak, saya sudah hari ini misalnya apa-apa, mau japri silahkan, mau di grup juga silahkan, sehingga saya bisa memonitor teman-teman apa yang sudah teman-teman lakukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.